Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani dengan NIM 230221021 dari Prodi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Humaniora. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dalam perlindungannya. Tidak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kultum tentang ibadah sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penjaga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengejarkan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Maun ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun tidak, perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran surah Al-Ankabut. Dengan demikian seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan dan lain-lain. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai tentuan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.